Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dreamers, how are you today? I hope all of you are doing good today. Thank you very much for your participation on my video of Dream English Academy online class. Oke, teman-teman dreamers ya, selamat datang di Dream English Academy, program online class ya, dengan Mr. Dream di sesi ke pronoun ya, sesi kedua. Nah, khususnya untuk basic 2 ya. Teman-teman, di sini Mister akan kasih penggambaran tentang pronoun atau disebut dengan kata ganti ya. Jadi pronoun ini salah satu part of speech atau kelas kata ya, sebuah grammar dasar dalam bahasa Inggris ya. Ketika teman-teman harus mempelajari bahasa Inggris ya, mempelajari kalimat bahasa Inggris, itu pasti ada pronoun yang muncul. Nah, apa saja? Seperti ada subjek, ada objek ya, ada possessive 1, ada possessive 2, dan reflexive pronoun, yaitu reflexive pronoun ya. Nah, sebelumnya teman-teman coba di sini ada kalimat ya. Kita bacain dulu. Tom is a cat. Tom likes eating fish. Tom has an orange fur. I like Tom very much. Tom always sleeps on the sofa. Tom wants I to touch Tom. Nah, teman-teman, sekarang Mister tanya, menurut teman-teman dreamer semua, apakah kalimat ini tepat? Ya, kalimat ini apakah tepat? Sudah tepat? Nah, jawabannya belum ya, teman-teman. Tapi seolah-olah sudah tepat ya. Nah, jadi jangan terjebak. Kenapa tidak tepat? Nah, ini tidak ada pronoun ya. Ada juga hanya sedikit di sini ya. Nah, kita identifikasi yuk. Yang pertama, Tom is a cat. Nah, ini sudah ditoleransi ya. Ini sudah betul. Jadi faktanya adalah Tom adalah seekor kucing. Ya. Nah, setelah kata ini Tom ya, kalimat berikutnya itu jangan lagi pakai Tom. Ya, kita coret. Kasih kata it. Nah, karena it itu untuk benda atau hewan ya, atau tumbuhan. Boleh pakai he, boleh ya. Karena biasanya kalau hewan peliharaan itu dianggap seperti anggota keluarga ya oleh pemiliknya. Jadi bisa disebut dengan he, walaupun he itu artinya dia untuk manusia ya, laki-laki. Nah, ini tidak apa-apa ya kalau untuk hewan peliharaan. Biasanya karena ada hubungan kedekatan dengan hewan peliharaan dianggap seperti manusia. Ya, jadi boleh pakai it, boleh pakai he. Berikutnya, Tom has an orange fur. Tom memiliki bulu berwarna orange. Nah, jangan lagi disebut Tom ya, tapi lagi it ya. Berikutnya, I like Tom very much. Nah, I like it atau him ya. Kalau atasnya it ya it semua, tapi kalau ininya he, ininya him. Jadi objek ya. Nah, him. I like him atau I like it very much. Saya sangat suka Tom. Tom always sleep on the sofa. Nah, ini juga jangan disebutin. Jangan Tom terus ya. Tapi it always sleep on the sofa atau he always sleeps on the sofa. Nah, ini dari terakhir. Tom wants I. Nah, maksudnya jangan Tom lagi, tapi jadinya it ya atau he. He wants I. Nah, I juga jangan di sini karena I itu selalu di depan kalimat. Nah, apa penggantinya? Yaitu objek me ya. He wants me to touch Tom. Nah, jangan disebut Tom lagi, tapi jadinya it atau him untuk menyentuhnya ya. Dia menginginkanku untuk menyentuhnya gitu. To touch himself. Nah, harusnya himself ya atau itself.
diri dia sendiri, artinya refleksif. Nah, ini baru pola kalimat yang tepat ya, teman-teman. Kita baca ulang. Tom is a cat. It likes eating fish. It has an orange fur. I like it very much. I like it very much. Yeah. It always sleeps on the sofa. It wants me to touch himself. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Fungsi dari kata ganti adalah supaya tidak ada pemborosan kata. Jadi jangan disebutin lagi Tomnya, jangan disebutin lagi posisi I-nya ya, harus tepat, harus me ya. Nah, itu fungsi pronoun teman-teman ya. Ini sangat dasar sekali ketika teman-teman pengen belajar grammar atau bahasa Inggris speaking. Nah, ini biasa harus dikuasain secara otomatis ya. Nah, di video ini semoga teman-teman punya ilmu baru ya, khususnya tentang kata ganti bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ini ada 5 tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pronoun itu harus dikuasain satu rangkai segini. Ya, segini. Jadi, ke bawah dulu ada 7 poin pronoun. Di basic 1 sudah dijelaskan bahwa subject pronoun ada 7 ya. I, you, they, we, he, she, it. I. Ya, saya, you. Ini posisinya di awal kalimat ya. You di awal kalimat, they di awal kalimat ya. Selalu di awal. Makanya kalimat ini salah ya. Tom wants I. Jangan pakai wants I tapi jadinya wants me. Karena aturannya I harus selalu di depan. Subject pronoun harus di depan. Nah, ini teman-teman subject pronoun ya. Oke, berikutnya object pronoun. Object pronoun adalah kata ganti yang letaknya setelah kata kerja. Nah, kalau kita pisahin di sini ada kata kerja, verb, ya. Contoh, I meet you, ya. Saya bertemu denganmu. Kebetulan you sama ya, you subjek dan objek. Lalu saya bermain bersama mereka. I play with them. Jadi jangan I play with they, jangan disebutin lagi ini ya. Nah, seperti itu aturan pronoun ya. Subject pronoun and object pronoun. Ini subjek di awal, kalau objek itu lokasinya setelah kata kerja. Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, wants adalah kata kerja, predikat. It wants me. Nah, yang betul pakai me ya, jangan pakai I, begitu. Nah, kita pindah dulu me terus you, lalu they them, we us, he him, she her, it. Nah, kebetulan you dan it sama. Objek dan subjeknya sama. Ya. Baik, berikutnya posesif 1 atau posesif adjektif ya. Mister pakai angka 1 di sini supaya tidak berkecoh. Antara ini dengan ini punya hubungan ya, teman-teman, punya kaitan. Tapi Mister jelasin dulu yang ini. Ya. Posesif 1 itu artinya adalah kata ganti milik ya, kepemilikan. Contohnya ini pulpen saya. Nah, berarti my pen. It is my pen. Ya. Ini jam tangan saya, jam tangan punyamu misalnya. Jadinya your pen. Ya. Ini kata garis bawah di sini, tanda garis bawah artinya kata benda ya, harus diisi oleh kata benda, noun, jangan sendirian ya. Misalnya I like my, saya suka apa gitu, kurang lengkap. Contohnya I like my cat, I have my friend ya. Misalnya saya, maksudnya bukan I have, I meet my friend, maaf ya, I meet, saya menemui temanku gitu ya. Jadi my harus ada ujungnya, harus ada lanjutannya yaitu kata benda. Lalu kepemilikannya your, their, our, his, her, its. Nah, ini jangan lupa its-nya nggak ada komanya, jangan terkecoh ya. Kalau nggak ada komanya di atas apostrof itu artinya it is ya, ini adalah. Tapi kalau ini it's,
Contohnya matanya, mata kucing misalnya. Its eyes. Gitu ya cara prakteknya. Nah, lanjut ke posesif kedua. Ini adalah bentuk singkatan dari ini ya. Contoh tadi my pen. Nah, jangan disebut my pen lagi, tapi cukup bilangin this is mine. Mine ya, ini milikku. Nah, ketika kalian ngomong ini harus ada benda yang dipegang atau yang ditunjukkan. Yang mana yang milikku? Mr. Dream contoh nunjuk ke tadi jam ya. Ke jam tangan. Nah, this is a clock. Maaf, this is a watch ya. This is a watch and this watch is mine. Nah, jadi bukan this watch is my watch. Ya, itu terlalu panjang. Makanya di bahasa Inggris biar lebih mudah pakai this is mine. Syaratnya kita harus pegang bendanya dan harus menunjuk ya. Kalau misalnya kita nggak pegang. Oke, yang bawahnya adalah yours, theirs, ours, his. Ini hisnya nggak ada lanjutannya ya. Beda kalau ini hisnya ada lanjutannya. His name, his brother, his parents. Ya, kalau ini hisnya aja. Lalu hers. Nah, it ini nggak ada. Kenapa? Karena it kan benda atau hewan. Dia nggak bisa menyebutkan kepunyaannya sendiri gitu. Kayak ngomong this is mine gitu. Kecuali di film-film kartun ya. Itu beda lagi. Jadi pakainya his atau hers. Nah, satu lagi pronoun yaitu reflexive pronoun. Nah, yang namanya juga refleksif, refleks ya, memantul. Kayak kita sedang berkaca, apa yang kita lihat di kaca itu diri kita sendiri. Nah, artinya myself adalah diri saya sendiri. Yourself diri kamu sendiri. Themselves diri mereka sendiri. Ourselves diri mereka diri kami sendiri. Himself diri dia sendiri. Herself diri dia sendiri untuk perempuan dan itself untuk benda atau hewan, diri dia sendiri. Nah, perhatikan di sini ada selfish dan self. Ini berbeda kenapa? Karena kalau yourself ini untuk satu orang ya, kamu kan satu orang. Tapi kalau jadinya kalian kan lebih dari satu ya. Jadinya selfish sama kayak ini ya. Jadi you tuh ada dua sebenarnya. Ada you yang satu orang, ada yang you untuk banyak orang. Contohnya kalau lagi di kelas kan, please all of you ya, kalian semua open the page 50. Nah, misalnya guru lagi menyuruh, itu menyuruh ke kalian semua. Kamu ya, kamu yang banyakan itu you. Makanya kalau perbedaannya di sini refleksif jadinya yourselves, themselves, ourselves. Karena them itu mereka pasti banyak orang, lebih dari satu. Milik kami juga lebih dari satu. Yang lainnya self semua. Oke, itu tentang pronoun ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen atau chat Mr. Dream. Semoga bermanfaat ya. Thank you and have a good day.